Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Ahsantum barakallahu fikum. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana pada pelajaran ini masih berkaitan dengan pelajaran pertama yaitu tentang lingkungan. Tetapi yang akan dibahas di sini yaitu membuat kalimat tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya ya. Yang pertama, apa, siapa, mengapa, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, kapan. Nah, di sini setiap kata tanya ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kata tanya yaitu apa. Nah, apa ini? Kata ini merupakan kata yang mengerjakan untuk sesuatu yang mengandung atau melakukan yang terkait dengan isi atau inti bahasan. Apa yang ditanyakan? Contohnya, ada di halaman ke-12 di buku paketnya ya, buku bahasa Indonesianya bisa dilihat di buku paket halaman 12. Misalkan contohnya, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur pada pagi hari? Nah, itu untuk menanyakan ya, menggunakan kata tanya apa. Kemudian siapa? Nah, siapa ini merupakan kata tanya yang membantu untuk pertanyaan yang terkait, tersangkut atau ikut serta dalam acara atau peristiwa. Jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau yang melakukan tindakan tersebut. Misalnya ada di halaman 13 di buku paket. Siapa yang membantumu mengerjakan tugas sekolah? Nah, bisa seperti itu nak ya. Kemudian untuk menanyakan misalkan nama. Nah, untuk menanyakan nama juga kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa namamu? Siapa ibumu? Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kapan? Nah, kapan ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk meminta interval. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau lamanya sebuah kejadian. Nah, kalau kapan ini berhubungan dengan waktu. Misalnya apa? Kapan kamu membantu ibumu? Nah, bisa jawabannya saya membantu ibuku setiap hari. Nah, setiap hari itu merupakan waktu ya, atau enggak saya membantu ibuku pada jam 6 pagi, misalkan seperti itu. Nah, untuk menanyakan soal seperti itu, gunakan kata kapan. Gunakan kata tanya kapan. Kemudian bisa di sini di mana atau dari mana, ke mana. Itu adalah kata tanya yang berfungsi untuk meminta tempat yang sedang berlangsung atau lokasi yang akan dituju ya. Contohnya, mana? Di mana kamu bersekolah? Nah, kata di mana ini kata tanya yang apa? Menunjukkan atau berfungsi untuk meminta tempat yang sedang berlangsung. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tempat ya, di mana, dari mana, kemudian mengapa. Nah, mengapa ini? Mengapa adalah kata tanya yang dilakukan sebagai penanya alasan atau sebab suatu peristiwa. Mengapa? Jadi yang ditanyakan alasannya. Contohnya ada di halaman 13 Mas Inak ya. Mengapa kamu harus menghormati gurumu? Nah, jawabannya karena titik-titik, misalkan seperti itu. Terus apalagi? Mengapa kita harus sholat? Jawabannya gimana contohnya? Karena sholat itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Kata tanya yang lain yaitu bagaimana. Nah, bagaimana ini berfungsi apa? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang meminta cara proses berlangsung. Nah, contohnya, bagaimana sikapmu kalau kamu diejek oleh temanmu? Nah, jadi menanyakan ya, menanyakan cara atau proses berlangsung ya. Selanjutnya, contoh kalimat tanya dan jawabannya yang ada di halaman 12 sampai 13. Di sini ada beberapa contohnya ya. Yang pertama,
Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur pada pagi hari? Jadi di sini menanyakan apa ya, menggunakan kata tanya apa ya. Jadi jawabannya seperti ini. Setelah bangun tidur pada pagi hari, saya langsung berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Contoh kalimat tanya yang kedua dengan menggunakan kata tanya siapa. Sini contohnya, siapa yang membantumu mengerjakan tugas sekolah? Jadi jawabannya, ibu membantuku mengerjakan tugas sekolah. Untuk pertanyaan dari nomor 3 sampai 8 silakan Anda kerjakan sendiri ya, sesuai dengan contoh. Silakan kerjakan langsung di buku paketnya. Selanjutnya untuk latihan yang kedua ada di halaman 14. Kita akan bahas sedikit dulu ya. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Nah, perhatikan di halaman ke-14 ada. Di sini contohnya, Ahmad pergi ke sekolah. Coba dilihat kata apa yang dicetak miring. Siapa yang bisa jawab? Iya betul, kata Ahmad. Jadi pertanyaan yang pas untuk kalimat tersebut adalah siapa yang pergi ke sekolah. Kenapa menggunakan kata tanya siapa? Karena yang dicetak miring adalah kata Ahmad. Ahmad itu nama seseorang. Jadi kata tanya yang pas untuk menanyakan seseorang atau menanyakan nama orang adalah kata tanya siapa ya. Masa nanti yang dicetak miringnya Ahmad pergi ke sekolah, yang ditanyakan apa yang pergi ke sekolah. Nah, kalau kayak gitu tidak pas, tidak sesuai dengan dengan yang dicetak miringnya ya. Kemudian contoh lain. Kakek pulang dari masjid. Yang dicetak miring di kalimat ini yaitu apa? Kata apa? Iya betul, dari masjid ya. Berarti pertanyaan yang cocok untuk kalimat tersebut adalah apa? Menggunakan kata tanya dari mana ya. Dari mana kakek? Jawabannya kakek pulang dari masjid. Selanjutnya, kakak membeli bakso tadi sore. Perhatikan kalimat yang dicetak atau kata yang dicetak miring pada kalimat ini yaitu tadi sore. Ingat kalau tadi sore itu berarti berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan apa? Waktu ya. Kalau menanyakan untuk waktu berarti gunakan kata tanya kapan. Nah, jadi pertanyaan yang cocok untuk kalimat tersebut yaitu kapan kakak membeli bakso? Baru jawabannya kakak membeli bakso tadi sore. Jadi harus diperhatikan dulu kata yang dicetak miringnya. Contoh nomor 3, Ali mendapatkan buku dari toko. Yang kalimat kata yang dicetak miring dalam kalimat tersebut yaitu dari toko. Ingat, dari toko itu berarti berhubungan dengan tempat. Tadi sudah dijelaskan kalau kata tanya yang pas untuk menanyakan tempat yaitu gunakan kata tanya dari mana ya. Dari mana Ali mendapatkan buku? Nah, baru jawabannya Ali mendapatkan buku dari toko ya. Untuk tugasnya silakan Ananda kerjakan dari nomor 4 sampai nomor 8 di halaman 14 ya. Jadi tugas untuk besok ada 2, yaitu di halaman 13 dan di halaman 14 ya. Insya Allah Anda semua sudah bisa mengerjakannya karena sudah ada contohnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.